Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat maghrib berjamaah yang dilakukan dengan majelis ilmu, dan kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ketiga. Bab yang pertama adalah ikhlas, bab yang kedua adalah taubat, bab yang ketiga adalah sabar. Langsung saja saya bacakan. Setiap hamba Allah memerlukan kesabaran dalam segala situasi dan kondisi. Itu sudah pasti. Dan di Solo itu banyak ditemukan kasus bunuh diri. Itu menunjukkan warga Solo atau orang yang masuk kota Solo butuh kesabaran yang ekstra, karena faktanya banyak yang mengakhiri hidupnya. Ada yang di jembatan Bengawan, ada yang di Grand Mall, ada yang di Win Solo, walaupun mereka Suwarjo tapi nyebutnya Win Surakarta. Nah, Raden Mas Said. Maka setiap hamba perlu kesabaran, karena perlu, seperti halnya kita perlu makan, perlu minum, kita mencarinya, maka harusnya setiap orang itu mengusahakannya, melatihnya. Jangan membiarkan tidak sabar. Kan bahasanya perlu. Karena semua kejadian yang dialami dunia tidak lepas dari dua hal. Pertama, kenikmatan yang dianugerahkan dari Allah kepadanya, maka dia harus bersabar dalam menerima dan menikmatinya. Orang kalau nggak sabar menikmati nikmat Allah itu enten sekul, misalnya isinya sekul, pengen ndang tindakke dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini apa yang terjadi? Kesel gitu kan. Maka sabar pelan-pelan gitu kan. Kemudian misal dapat duit banyak gitu kan, dapat warisan ndang tindakke gitu kan. Ya nanti terus nang rumah warisannya juga gitu. Makanya perlu sabar dan perlu manajemen. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain nikmat kita akan ditimpa dengan musibah yang menimpa kita, dan sudah pasti dengan menyikapinya dia harus bersabar sehingga tidak perlu bersedih. Makanya ada qada qadar, salah satu fungsinya adalah likaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah, akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan. Tidak usah putus asa, memang sudah tertulis bahwasanya kita akan kesandung, kita akan kehilangan dompet, kita akan mungkin ngapunten kehilangan motor atau kehilangan HP. Pun enten catatan ini. Semata ugi ketika kita mendapatkan kenikmatan, jadi orang kaya, orang sukses, orang hebat, jadi pejabat, mungkin jadi presiden, ya tidak usah sombong. Kenapa? Karena memang sudah tertulis. Presidennya Indonesia itu tahun seminten adalah si ini, si itu, pun enten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala adalah kekeliruan ketika orang itu mengklaim bahwasanya kenikmatan itu karena kehebatannya itu salah. Kemudian begitu pula orang yang putus asa dari rahmat Allah karena mendapatkan berbagai macam cobaan, itu jadi salah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jalan tengahnya adalah sabar. Karena sabar adalah kebutuhan, maka kita harus mencarinya, mengusahakannya. Jangan sampai kita menyerah untuk tidak sabar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dan jangan boten kerso gelo, boten kerso sedih, boten kerso nangis, boten kerso anyel mengki ten akhirat, dan surga itu sudah tidak ada. Semua rasa itu sudah tidak ada. Boten enten, belas sidik pun boten enten. Enten mau guyu seneng happy. Nah, tapi ngomongnya kok aku ketemu karo bojoku sing nganyeli, tapi kok pun boten nganyeli pakku. Pun beda, sudah beda. Tidak akan bikin marah, tidak akan bikin kecewa, tidak. Semuanya sudah berubah. Makanya setelah sirat itu enten kontoro, di kontoro itu hati-hati manusia dicuci. Sehingga sudah tidak ada lagi iri, dengki, serai, anyel-anyelan, itu tidak ada. Musuhan sudah tidak ada. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia harus bersabar
sehingga tidak perlu bersedih hati. Ya kalaupun akhirnya sedih-sedih tapi jangan sampai meratap. Bedakan antara sedih atau meratap. Meratap itu ada unsur menolak takdir, kalau nggak mau menerima keadaan, sampai mukul-mukul dirinya, mencampur-campur dirinya kayak orang-orang Syiah, kayak orang-orang Nasrani. Nah itu tidak diperbolehkan dalam agama ini. Sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi jangan sampai menganiaya diri. Nah, jangan sampai gitu. Mungkin tersinggung bengok-bengok, mas gandeng gue mati, aku melu mati, nggak boleh dalam Islam. Dengan demikian, kesabaran bisa diartikan sebagai pengendalian diri untuk mentaati Allah dengan selalu memelihara ketaatan itu. Nah, ini caranya. Jadi kalau ingin sabar, maka menurut pengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan harusnya kita melatihnya dengan taat kepada Allah, menjaganya secara tulus ikhlas, memperbaikinya berdasarkan ilmu pengetahuan majelis ilmu yang tinggi, mencegah diri dari berbagai kemaksiatan. Orang yang nggak sabar itu akhirnya masuk dalam maksiat. Kalau kayak contoh misalnya, orang sabar dari orang gue pengen jam sugih main judi. Begitu main judi, bukan yang tambah sugih, yang tambah hancur, tambah rusak. Ada orang yang tidak sabar menerima cobaan, tidak sabar menghadapi masalah dia akhirnya pakai narkoba, pakai minuman keras. Pas pakai dia lupa masalahnya, selesai pakai, ya ingat lagi masalahnya. Bahkan bertambah lagi masalahnya, urusan kali polisi lah segala macam. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu maka itu akan mencegah jenengan dari maksiat. Makanya para ulama niku membandingkan kepemilikan ilmu dan harta. Harta niku dicari setelah dapat jenengan yo tesih jagani. Bahkan nek misal jenengan elingan sien niku enten lubang cinta jumani gitu. Nganti pilih ngeloni godhong timbang ngeloni bojo, ya ngoten niku to. Nah, itulah harta. Tapi kalau ilmu, lah jenengan tinggal tilem ayem gitu ya. Jenengan melek melampah kerja ke masjid, ilmu gak perlu dijaga. Dia yang menjaga jenengan. Ke masjid kemudian nemu nopo misal kunci gitu kan. Nah, boten kemudian itu enak motornya tak pek, boten ilmu menjaga jenengan. Oh, bukan punya jenengan akan mencari siapa yang punya. Akhirnya ketemu ternyata ada jamaah yang kuncinya hilang. Nah, akhirnya dikembalikan, dapatlah jenengan pahala. Boten. Makanya harta kita cari, kita mati-matian juga menjaganya. Tapi ilmu kita cari, jenengan dapat, dia yang akan menjaga jenengan sampai mati. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala di sini pas ketika dikatakan mencarilah ilmu, dari situlah akan terjaga dari kemaksiatan. Jangan sampai berbuat maksiat. Nah, menjaga keteguhan hati dalam melawan berbagai dorongan syahwat dan mengangkat hawa nafsu itu juga pakai ilmu. Oh, aku ki wis umur duwe nafsu tak empet-empet gak iso. Ya pilihannya cuma kali nikah meleh napa poso. Ampun melawan, karena memang nafsu itu tidak bisa dilawan. Inna nafsal amaratu bisu, setiap orang itu punya nafsunya. Illa marrohimar robbi, dan nafsu itu akan mengajarkan atau memerintahkan kepada yang jelek kecuali yang Allah rahmati. Awang luwe kaitok mangan ya tidak bisa, ya tetap harus makan. Cuman dengan ilmu dia akan makan yang halal. Orang punya keinginan kepada lain jenis pasangan, jangan dilawan. Pilihannya cuma dua, ditahan dengan puasa, nek sanggup, nek gak sanggup ya nikah lagi kalau memang tidak punya pasangan. Nah tapi aku seputu, enggak apa-apa Pak Bu. Jangan sampai jangan kayak TV-TV ini pun sepuh malah zina, alhamdulillah. Ampun gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa jangan pun sepuh sendirian. Kalau memang ada keperluan kebutuhan yang tidak bisa ditahan, mending menikah. Itu lebih baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meridhoi ketetapan dan takdir Allah tanpa berkeluh kesah. Maka apapun yang terjadi sama kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar hukumnya wajib. Nah, di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama disebutkan semua itu. Demikian juga atas dasar pertimbangan akal sehat. Akal sehatnya mengatakan gini loh. Orang kalau kena musibah nek enggak sabar, mesti niku stres. Stres tuh. Makanya mau nggak mau pilihannya jenengan mau sehat, normal, waras atau stres. Stres itu nggih mungkin dapat eksian gitu. Tentu kita akan mengatakan saya pengen normal, pengen sehat. Ya berarti kita harus sabar. Makanya sabar itu amal ibadah yang nggak ada takaran pahalanya. Jenengan sholat jamaah tadi 25 atau 27 derajat.
Jenengan masukkan kotak infak, barangkali mungkin kotak infak jenengan masukkan, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Jenengan sholat di Masjid Haram, pahalanya 100.000 lebih baik daripada di sini. Tapi begitu ngomongkan sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orangnya akan digajar dengan ganjaran yang enggak ada nilai ukurannya. Bukan berarti sithik boten malah akeh banget. Tergantung napa? Tergantung tingkat kesabarannya. Semakin sabar ya pahalanya semakin tinggi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib ya. Karena wajib jenengan harus mengusahakannya. Nah, kemudian pendapat mengenai hal tersebut telah diuraikan dalam kitab yang lain oleh penulisnya. Maka saya menjabarkan di situ sudah cukup jelas mengenai pentingnya menjaga atau belajar atau mengusahakan sabar. Dan di dalam kitab ini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Imran ayat 200, nama kitabnya tadi As-Sabrul Jamil fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kesabaran yang indah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab khusus dari penulis kitab ini menulis khusus tentang sabar. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah sabarmu. Isbiru sabaro wasabiru, dan kuatkan sabarmu, tingkatkan. Berarti kan latihan. Ibaratnya seorang petinju yang awalnya urus kerempeng, maka dia menangan, dia akan latihan terus, Pak. Selain latihan, dia juga akan menambah gizinya, asupannya gitu kan. Sampai enten atlet binaraga ten Malang beberapa waktu yang lalu, dana dari asosiasinya dereng cair demi untuk mencukupi kebutuhan proteinnya, dia ngetoknya duit diri. Nah, kebutuhannya sehari itu 2-3 ekor ayam. Nek beli ayam yang halal dia nggak cukup duitnya, maka beli ayam tiren. Sampai dilakoni ngono kuwi, Pak. 50.000 untuk sekarung ngomongnya. Ngono ki yo kolu demi awake napa nika gatot niku lho apa jenenge keker metekol demi ngoten niku. Makanya di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu biru, perintah untuk sabar, wasabiru, latihan sabar ini. Jangan menyerah, jangan jadi orang yang putus asa. Jangan menyerah. Nanti dalam sebuah hadis disebutkan kalau orang itu tahu rahmat Allah itu luas, maka dia nggak akan pernah mau putus asa. Cuman kadang orang itu mendefinisikan rahmat Allah itu pokoknya duit gitu. Nah, sekarang duit bahwa rahmat Allah itu jauh boten ya, Pak. Berapa banyak orang punya duit mampu beli gula 1 truk tapi nyendok sesendok aja nggak bisa. Iya toh? Sinten niku? Sinten niku, Pak? Nek diabetes, nek nekat ngunjuk toyo lagi ya wis goblak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, beruntung jenengan sing ora mantang. Dinindit 5.000 ning angkringan wis apa sego kucing karo teh hangat legi wae. Legi itu nganggo banget wah, merdeka gitu kan. Topi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, enggak selalu yang namanya nikmat Allah itu duit, enggak selalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk tetap teguh dalam mengerjakan ketaatan, meninggalkan berbagai kemaksiatan, serta bersikap ridho pada ketetapan dan takdir yang Allah sudah putuskan, juga dengan penuh kesabaran supaya menang dan berjaya ketika melawan musuh yang abadi yaitu setan. Setan itu mudah untuk mengalahkan manusia yang enggak sabar. Makanya orang nanti masuk neraka, orang-orang yang masuk neraka itu iblis berkhutbah di depannya. Salah satu kalimat iblis kepada manusia di neraka, fala talumuni wa lumu anfusakum. Kowe aja do ngelokke aku, aja do nuding aku, tudingen awakmu dhewe ngopo kowe tekan kene. Soalnya memang enggak ada pernah cerita orang membunuh orang karena iku dijunjung karo iblis terus tangannya dicokot dicumpuk itu enggak ada. Itu cuma dibisiki, wonge nganyeli patenono, aku dhewe. Makanya iblis enggak mau dipersalahkan walaupun jane ya salah gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kesabaran itu akan membentengi jenengan dari bentuk-bentuk penganiayaan yang melampaui batas sampai kriminalitas seperti itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang nggak sabar untuk nggak punya duit akhirnya ngapunten nolong. Begitu kemudian masuk penjara seminggu 2 minggu balik lagi, akhirnya punya istilah apa? Residivis. Residivis itu kan berarti udah keluar masuk lagi gitu kan. Makanya nggak sabar.
Nanti kan ditekoki lho kok mlebu neh gara-gara ngene iki. Kula mboten ngertos carane golek rezeki sing halal, ngertos kula nggih ngenten iki. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim tidak boleh berpikiran bahwa rahmat Allah itu sempit. Dan Nabi sudah berjanji, janji Nabi adalah Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan yang haram karena mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cuman biasanya setelah meninggalkan yang haram itu biasanya kan rodok prihatin dhisik. Nah, kesalahan banyak orang niku nek wis tobat pengene sesuk tes itu langsung diganti dengan yang lain. Oh, aku saiki ora main kan. Ning aku ya pengen kerja sing halal, aku ya salat, aku ndonga. Lah, sebulan rong bulan rong dikai gawean kali Gusti Allah, menyerah. Ternyata ngomongnya diganti dengan yang baru. Iki wis rong bulan ra enek gawean. Mbok dikongkon serabutan kowe aku ya gelem tapi ya ora enek. Dilalah ngapunten garwane sing setri nggih ra mudeng rumusnya Allah, kemudian malah nyeneni. Walah Mas, kowe amune tobat tapi ora ndebet terus bali maling meneh wae Mas. Tobat. Makanya ini harus kompak, harus dipahami oleh dua belah pihak. Makanya ketika panjenengan ngaos ngeten iki nek saged garwanya diajak biar bisa paham dua-duanya. Jangan sampai mengke geseh pemahamannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah musuh-musuh manusia yaitu iblis itu akan makin bersabar lagi untuk menghadapi kita. Makanya nek dipikir-pikir ya, kita itu lahir dan mati. Mereka lahir gak mati-mati. Berarti apa? Cobaan manusia semakin ke belakang itu musuh itu jenis setan itu makin banyak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian pula maka seorang muslim harus menjaga celah-celah yang dapat dimasuki oleh musuhnya dari syaitan itu dan meneguhkan dan mensabari dirinya demi melindungi kehormatan dirinya dan melindungi kehormatan orang lain dan mengantisipasi sergapan-sergapan musuh yang berupa setan tadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di sini dikatakan wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar, dua kali, sungguh benar-benar. Nabluwannakum, kalian benar-benar sungguh akan kami coba. Berarti cobaan dalam hidup itu mesti ada, mesti, gak mungkin gak. Bahkan jangan nek masih ingat, mungkin pernah dengar atau pernah baca kisah para nabi, itu hampir semua nabi ini dikasih cobaan. Hampir semua nabi. Malah saya nggak ingat nabi yang belum dikasih cobaan. Bahkan ada Nabi Zakaria kalau tidak salah. Itu cobaannya itu luar biasa. Dalam dakwah beliau kemudian ditolak, dan yang namanya Bani Israel itu nek menganiaya utusan Tuhan itu nggak cuma sekedar diusir atau digaji niku Nabi Zakaria. Coba. Nah ini enten ustaz, boten enten sing musuhi apa ilmu atau sekolah aman itu. Zaman dulu luar biasa. Nah, enten medsos ini mulai enek musuhe. Ya, saya menjelaskan tentang Allah di atas aras gitu. Enten sing ra trimo komentar dasar ustaz wedhus nggih pun kula tampi tenang mawon. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka ketika jenengan merasa cobaan jenengan besar, maka ingatlah kisah para nabi. Nabi Ayub dicoba dengan penyakit 18 tahun. Nah, topi jenengan yang gerah sudah berapa tahun? Apakah sudah separah itu? Belum lagi cobaan para sahabat, belum lagi cobaan Ammar bin Yasir. Bagaimana kemudian beliau melihat orang tuanya dibunuh hanya untuk mempertahankan akidah. Bagaimana kemudian Bilal bin Rabah tanpa baju ditinggi batu di atas padang pasir yang panas. Kulo nate ten Mekah rasandalan niku lah picat-picat Pak panas Pak. Kulo bayangke Bilal utuh didekek ten niku terus ditinggal watu. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka jangan dengan merasa cobaan jenengan sing paling gede. Masih banyak orang yang lebih besar cobaannya. Pramila mau enggak mau jenengan harus bersabar dan melatih sabar. Isbiru wa sabiru, dilatih sabarnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bener-bener loh, tenan-tenan kowe iki bakal tak coba. Bisa minal khauf, dengan rasa takut. Takut nopo? Ya engko Palestina takut diserang, ditembak, takut kehilangan, macam-macam. Kemudian waju, takut lapar. Wah, itu kerja, era kerja kok berhasil ra ono. Kemudian
Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan duit. Delok duit dompet enek dite, delok ATM ra enek gitu kan. Mudah celengan, punya perasaan seperti itu sampai sebagian orang nggak bisa tidur gitu. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, sakit, mumet. Kemudian was samarot, dan kekurangan buah-buahan gitu. Orang kalau kekurangan buah-buahan itu BAB susah gitu kan. Kemudian kurang fresh gitu kan. Makanya terus nyari buah-buahan tertentu. Wa basyiri syabirin, kasih kabar gembira lah buat orang-orang yang sabar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Syekh yang mulia mengatakan Allah memberitahu kita bahwa Dia akan menguji para hambanya dengan kesenangan maupun kesengsaraan. Kesenangan itu ujian. Makanya tadi saya bacakan ayatnya, bahasanya wa ammal fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun sebagian manusia, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, mereka diuji oleh Rabb-nya, fa akramahu, dengan dimuliakan, wa na'amahu, dan dikasih nikmat, sugih, fa yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Rabbku sedang memuliakan aku. Jadi di ayat itu Quran surat Al-Fajr itu dikatakan yang namanya harta itu cobaan, jabatan itu nggih cobaan, ujian. Wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun manusia yang kami uji juga dengan harta yang kami sempitkan, kami cukupkan sedikit yang dia dapat. Faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, nek dia mengatakan rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinaku. Dia baru akan ingat Tuhan kalau duitnya banyak, rezekinya banyak. Nek susah dia nggak mau kembali kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu musibah nih. Ketika kita hanya paham cobaan itu kalau susah, kalau dikasih nikmat itu bukan cobaan, itu musibah. Kita harus paham dua-duanya itu cobaan. Bagaimana kemudian orang dicoba dengan punya anak banyak, kira-kira dia sombong apa enggak? Jadi cobaan bukan berarti nek ra duwe anak, bukan. Justru yang punya anak juga cobaan. Cobaan apa? Mendidik, meluruskan, menjadikan mereka anak-anak yang solih gitu. Jangan sampai kemudian anaknya okeh dibanggakan tapi gak ono sing sholat. Nah, sampai kemarin ada teman saya mengatakan Rosil dan Solo niku enten kajian dari mahasiswa mana gitu yang menyatakan 10% saja laki-laki yang menikah di Solo itu yang sholatnya tertib. Nah, 90%-nya bolong-bolong atau bahkan gak sholat. Nah, alhamdulillah. Makanya pantas kalau perceraian itu banyak. Makanya jangan kalau punya putro atau mau pek mantu, pastikan menjalankan sholat 5 waktu. Ben rumah tangganya guyub rukun, sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan itu juga cobaan. Begitu pula ketika kelaparan, rasa takut, hilangnya harta benda, serta meninggalnya orang-orang yang kita cintai, karib kerabat, juga kekeringan hingga bumi ini tidak dapat menghasilkan manfaat. Dan bumi ini menghasilkan banyak manfaat, namun datanglah bencana secara tiba-tiba sehingga membinasakan semuanya. Jadi buminya kering gak bisa ditangguri niku nggih cobaan. Bumine tukul wit macem-macem niku nggih cobaan, akhirnya dibabat, begitu dibabat kayak udan banjir nopo kayu glondongan gitu. Nah, semua itu merupakan cobaan yang diujikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka siapa saja yang bersabar atasnya akan memperoleh pahala, sedangkan siapa saja yang putus asa akan memperoleh siksa. Sehingga dalam hal ini berarti sabar itu wajib, putus asa itu dosa atau haram. Karena itulah Allah mengakhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat mereka yang sabar. Lalu dia menjelaskan beberapa sifat orang sabar pada ayat berikutnya, yakni Al-Baqarah 156. Kalau tadi Al-Baqarah 155, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang tadi saya sampaikan. Hanya saja orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Makanya orang yang sabar itu pahalanya gak ada ukurannya, karena dikembalikan kepada tingkat kesabarannya. Kalau sabarnya makin besar, makin banyak, maka pahalanya makin luas. Makanya kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, nah itu salah. Dia membatasi dirinya berarti. Padahal Allah sudah membuka pintu. Nek rambut batasi ganjarannya ya nek batasi. Tapi begitu dibatasi ya sudah. Ibaratnya ngeten. Jenengan gak ada duit unlimited, gak ada putra, gak ada mantu, manut, nurut gitu. Terus jenengan sanjang, pokoke lendo. Kowe urip rasa susah, rasa bingung, ibadah sing rajin, janji tak soleh-soleha,
butuhmu piro wae tak cukupi, ditempake unlimited. Kok kemudian dia ngomong kula nyamung nyuwun 200.000 mawon. Nah, nek ngoten niku ya rugi wong dikeki unlimited kok. Nek perlu misal nyetok ngapunten lho Pak, nek ngoten rekeninge nggih kula mawon niku Pak saking luwene nyoh jane. Tapi dia mung njaluk 200.000 mawon. Berarti kan dia membatasi dirinya. Makanya ketika Allah mengatakan pahala sabar itu tidak ada batasnya, kok kita manusia membatasi sabar iya nek watese ora terus sabar terus-terusan. Lah, nah ini berarti kita sih membatasi rahmat Allah kepada diri kita. Nah, pramila tadi disuruh isbiru wa sabiru, sabaro, latihan sabar sing meneh tambah sabar meneh. Nah, dari situlah kemudian kita akan bersabar dengan kualitas sabar yang luar biasa. Yang dari situlah kemudian Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa ada takaran serta ukuran, bahkan kebaikan-kebaikan mereka akan dilipat gandakan berkali-kali. Dengan kata lain, tidak ada yang mengetahui jumlah pahala tersebut selain Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala orang yang sabar itu memang bersumber dari Rabb mereka, Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan. Nah, nanti ada kata sabar dan memaafkan. Artinya jangan bermusuhan, berkonflik dengan orang. Sabar jenengan itu akan jadi susah nek jenengan enggak punya rasa maaf. Nah, tapi nek jenengan punya rasa maaf mudah untuk bersabar. Atau sebaliknya, kalau jenengan bisa memaafkan maka jenengan mudah untuk bersabar. Tapi kalau jenengan susah memaafkan, susah melupakan, maka jenengan akan susah bersabar. Ini ditempel lagi dengan kata dan niku kelet ora itu dipisahi. Kados jenengan kali dalane pokoknya nek jagung nek rasa kalian moh. Nek undangane satu orang wis mending ra mangkat. Soalnya aku dan dia harus bersama. Oh, niku to. Nah, maka di sini juga dikatakan orang yang bersabar dan memaafkan harus satu paket. Sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. As-Surah ayat 43. Siapa saja yang bersabar atas berbagai hal yang menyakitkan serta tidak ingin menang untuk kepentingan diri sendiri, namun kesabaran itu semata-mata ditujukan demi menjaga keridhaan Allah, bahkan dia mau memaklumi dan memaafkan, berarti orang itu telah menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan amal yang terpuji. Keadaan ini patut disyukuri, sebab yang demikian tidak sanggup dilakukan kecuali oleh orang-orang yang tangguh dan mereka yang perkasa, tetapi serta tidaklah ia dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang yang bersabar itu orang yang sangat beruntung. Makanya pentingnya kita melatih sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 153, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Di sini kalau jenengan minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam bersabar, ada was-shalah. Salah satu wasilahnya tadi memaafkan, berikutnya adalah dengan sholat. Sehingga ketika marah jenengan diminta, kalau berdiri diminta untuk duduk, kalau duduk diminta untuk berbaring, kalau berbaring diminta untuk tidur sekalian kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka jenengan diminta untuk sholat, wudu sholat. Nah, wudu sholat cek tenang, mandi sekalian itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak sabar, akhirnya melampiaskan semua kemarahannya, maka terjadilah penganiayaan pada orang lain. Sampai yang di Makassar itu jelas-jelas di pasar malam ramai ning ngono, ada orang yang datang bawa senjata tajam itu, sing dianyel itu dibacok itu niku di depan wali kota Gorontalo gitu kan. Ya enek polisi sisane. Tapi ya dia mesti menyerahkan diri, tapi kan itu menjadi tontonan yang sangat mengerikan di tengah masyarakat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, belum lagi mata elang Jakarta itu narik rasa sabar, sing ditarik yo ora trimo, pateni, wah hubung-hubungan sampai macam-macam itu ancamane gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, siapa saja dari hamba yang memohon pertolongan dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya merasakan ketenangan yang meliputi hati, ketentraman yang menjalar di seluruh tubuh. Sama halnya siapa saja yang menjadikan dia sebagai pelindungnya, maka tidak akan pernah goyah. Hal itu berdasarkan firman Allah, Ista'inu billahi wasbiru, Al-A'raf 128. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sehingga jenengan pun kalau berdoa itu diminta untuk sabar. Kadang itu kita nggak sabar, ya Allah nyuwun lunas utang, cuma sedina rong dina tolong dina seminggu rong minggu, kok utangnya itu senten lawan. Akhirnya menyerah, tidak mau berdoa lagi. Padahal Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam percobaan, dalam uji coba niku
Niku ketika kita mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 1000, 2000 kali, kalau kita nggak menyerah, insya Allah pada kali yang kesekian Allah akan bukakan jalan. Tapi kebanyakan kita kadang jualan sekali, 2 kali, gagal, akhirnya mutung, nggak mau. Bahkan saya kenal orang Pak, jualan ketoprak Jakarta, Mangkunegaran, kemudian cedai MTA ini. Niku buka sedina ora payu, sesuk tutup. Regane pokoke sugih, dadi jek rumangsa iso dicukupi pokoke. Dadi pun dimodali menawa makan, buka sedina ora payu, sesuk tutup to. Saya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang harus kemudian kita koreksi. Dengan berdoa, jangan ngatur Allah kapan itu terkabul, tapi yakinlah itu pasti terkabul. Cepat atau lambat ada hikmah di situ. Hikmahnya apa? Allah senang dengan dikasih waktu agak panjang. Allah tahu dengan minta lagi ada ketergantungan pada Yang Maha Kuasa. Allah senang. Berapa banyak orang yang kemudian minta hari ini atau besok kabul, kemudian besok atau lusa sudah lupa sama Tuhannya. Kalau kayak contoh, dan mungkin saya pernah nyampaikan di sini, mungkin manusia, ketika minta kadang Allah tunda lama, maka dia istiqomah minta. Tapi begitu Allah beri, dia kabur dari jalan Allah. Contohnya apa? Nek poso niku lho, awal poso masjid kebak gitu. Begitu kemudian THR cair, sudah lali dalan ning masjid. Ya nggih, ganti mall gitu kan. Padahal niku mau cair 1 bulan gaji. Piye nek cair seperti yang dia minta, jodin semene semiliar, 2 miliar, jodin sak koper, sak karung. Bah, kuwi laline ora mung niku tok, laline sepanjang tahun ya. Masjid itu apa toh, mungkin malah ngoten ya. Makanya ada hikmah tersembunyi kenapa Allah itu menunda terkabulnya doa kita. Makanya kita tidak boleh menyerah dalam meminta, minta lagi. Terus. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara siapa saja yang merasa selalu bersama Allah, dia akan berada di bawah pemeliharaannya sehingga dia sanggup mengemban berbagai macam beban dan kesulitan dalam hidup, serta bersabar atas segala penderitaan yang menerpa dirinya. Maka orang yang mampu bersikap demikian niscaya memperoleh bekalnya, yaitu kesabaran. Nah, intinya sabar itu harus dilatih. Orang nek pengen lulus gelar tertentu ya sabar ning kuliah. Ada orang yang pengen dapat sabuk sing paling dhuwur niku, sabuk putih ya, kudu sabar dari mulai sabuk apa Mas yang paling rendah, hitam ya. Sabuk hitam terus dadi kuning ngono. Orang ngerti, aku ya orang ngerti kok. Nah, nek ten napa PSHT yang paling dhuwur ku sabuke kain mori kok. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih, dan dikarenakan tingkat kepentingan dalam menjaga kesabaran itu sangat tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hal ini dengan sholat untuk menegaskan ketinggian derajatnya dan keagungan dan keutamaannya. Jadi ada 2 ayat Pak, Allah menggabungkan antara sabar dengan sholat. Nah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kemudian wasta'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Sholat itu penting. Enggak sholat itu bisa keislaman kita bisa rusak gitu kan. Maka dengan sholat orang itu dipastikan keislamannya. Makanya Nabi SAW mengatakan man ro'a rajulin yamsi ilal masjid, barang siapa yang melihat seorang laki-laki yang berjalan ke masjid, fashhad bi annahu muslim, persaksikan kalau dia itu muslim. Maka mafhum mukhalafahnya berarti nek wong lanang gak tahu sholat ya itu nek dipertanyakan dari Islam ora itu tidak ada masalah gitu. Karena nanti Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkis sholat. Bedone awake dhewe wong Islam karo wong kafir kuwi meninggalkan sholat. Jadi nek wong Islam sogah sholat ya, itu bisa membatalkan syahadat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu disebutkan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Muhammad ayat 31. Pun mancing. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang benar-benar berjihad dan bersabar. Nek tadi amal utama sholat dengan sabar, ini amal utama berjuang dan sabar di antara kamu. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwasanya keberadaan sumpah, yaitu demi Allah, kami pasti menguji kalian dengan perintah dan larangan, sehingga dengan demikian akan nampak orang yang taat dan orang yang durhaka. Makanya jenengan itu disuruh sholat itu setiap hari sampai mati, biar Allah tuh tahu jane mana tuh orang yang benar dan orang yang enggak benar. Semakin ugi ketika misal
di salah satu tempat di Solo beberapa waktu yang lalu kan enten bazar. Mau ngarep bazar telung dino ngundang nama pawang udan. Delalah orang udan. Nah, delalah orang udan. Maka maka Allah pengen mengetahui ayyukum asal amala, mana yang amalnya paling baik. Amal dalam hal pawang udan ini adalah akidah. Kalau ada orang Islam, oh bener pawang udan, teko gak udan, itu sudah jatuh dalam kesyirikan. Karena dia menisbatkan hujan kepada manusia. Karena yang namanya hujan turun dan gak turun atas izin Allah, maka gak ada kaitannya dengan pawang udan. Sehingga kalau kemudian gak hujan, ya Allah yang mengizinkan gak hujan, bukan si pawang itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti ada Isa Al-Masih, ada Al-Masih Dajjal. Dua-duanya bisa melakukan hal yang mirip. Salah satunya adalah menghidupkan orang mati. Perbedaannya, Isa Al-Masih tahu itu izin Allah, Al-Masih Dajjal dia malah merasa nek dia adalah Allah. Karena dia nggak tahu kalau ada yang lebih daripada dia, atau dia nggak mau tahu kalau ada itu. Makanya kaum mudan itu sebagiannya Muslim gitu kan, menurut pengakuannya. Tapi dengan perbuatannya itu bisa membatalkan keislamannya. Makanya ada orang yang menjadi dukun itu syahadatnya batal. Orang yang berinteraksi dengan dukun jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki saran saya. Jenengan nek mau ngajeng mantu, ngajeng monggo ora usah golek pawang-pawangan, ndak usah. Pun monggo dilampahi. Mungkin akhirnya Jawa, nggih alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an. Allah sedang mencurahkan rahmat. Mugi-mugi pernikahan putra putri jenengan itu dirahmati Allah, ditandani dengan turun dan itu. Malah dialang-alangi gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Aku tamune sithik, nek tamune sekedhik niku sekul segala macam, nek turah niku mang bungkus, mang parake ten panti asuhan, mang parake ten tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan, malah barokah. Jenengan nek maringi orang-orang yang benar-benar butuh. Niku begitu jenengan lungkelung ngoten. Niku mulutnya enggak berhenti berdoa. Kula nate Pak, kalih bojo kula niku nek ilmu sithikno klambi niku sak pirang-pirang dadi sesak. Jadi nek tuku ya rada akeh sisan. Nah, akhirnya datanglah ke toko tertentu, kita beli di situ toh. Habis berapa juta gitu. Nah, terus pas mau pulang, enak ibu-ibu itu jam 9 atau hampir jam 10 malam. Ada ibu-ibu itu baru dapur-dapur sampah nyari rosok ini. Terus kalau ndeke mobil, terus kalau kayak jut saya ketemu di rumah. Ini kayak nopo ini. Kok akeh men wong itu langsung kok akeh men karepe ya 2000 wae. Nah, kula ngeten kek nose, engko amatono apa gatekno apa yang terjadi. Insya Allah mungkin lagi iki kowe nemoni. Yo ora rodok merengut medhot sama mobil niku. Dikeke Pak. Ibune niku kaget langsung polah untuk mimil rampung-rampung. Matur nuwun, Mbak, mugi-mugi ngeten. Bojo kula wong goblok. Akhirnya mlebu mobil rodok brebes piye. Rasanya penak apa ora? Wah, ning ati manis. Wonten Pak. Makanya tadi saya bilang, jenengan enggak usah pakai pawang udan mengarep mantu. Nek memang udan, nggih. Nah, tamunya sedikit, banyak sisa makanan mang bungkus, mang paringke panti asuhan, mang paringke orang-orang susah. Walah niku nek ndongake putra jenengan kok ora mandeg-mandeg piye. Mesti jadi keluarga yang baik-baik. Padahal nek ten apa resepsi ini kok, nah niku kathah piyai niku sosok kali ndongake, padahal sing dijalukan dungane gitu loh, gitu. Kelingane mau iku betune apa ya? Wah, iki engko standing party nek ora gercep ora kumanan ngoten niku lho. Terus ana sing nggo tas gedhe, mlebok isik ngono. Masyaallah, nek kelingan ngoten iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting dikaitkan sabar dengan jihad, ini juga amal yang besar. Ya, makanya orang muslim harus memahami bahwa sabar itu diletakkan oleh Allah di tempat-tempat di ayat-ayat yang bersanding dengan amal-amal besar, sehingga tidak perlu dilakukan lagi pengetahuan Allah Azza wa Jalla tentang apapun yang terjadi pasti benar-benar terjadi. Oleh karena itu maka nggak ada pilihan selain kita sabar dalam menghadapi hidup. Allah menyebutkan kesabaran dengan berbagai macamnya, lebih dari 90 tempat di dalam Quran. Ini berarti pentingnya sabar. Padahal tentang puasa Ramadan itu namun berapa 3 atau 4 tempat. Jadi sabar itu 90 tempat.
Ini menunjukkan bahwasanya nek poso niku jenengan cuma kepanggih sebulan dalam setahun, sekali dalam setahun yaitu 1 bulan. Tapi nek sabar jenengan mungkin harus ketemu dengan musibah itu bisa setiap hari, setiap saat, setiap waktu sepanjang hidup, bahkan kadang sedina ora mung pisan sok ping 30 wis saged. Ketemu tanggane yo sabar, ketemu kancane sabar, ketemu gurune sabar, ketemu bojone sabar, sabar kabeh. Sampai akhirnya ya semuanya aku jalan anak jenenge sabar. Enggak apa-apa, memang itu doa kok ini. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah niku bakul sop niku sing ten seraten niku jenenge sabar nganti tuwa ya sabar dodolan sop. Sementara itu, ayat yang memerintahkan untuk senantiasa bersabar serta penjelasan mengenai utamanya sudah sangat banyak dan populer. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pendahuluan tentang bab sabar yang intinya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi orang-orang yang bersabar dan kita harus mengusahakan isbiru wasabiru, bersabarlah dan usahakanlah untuk senantiasa meningkatkan kesabaran karena mau nggak mau hidup di dunia niku urusannya niku mesti ketemu sama orang sing nganyeli, gawean sing ra nyenengke, mungkin dengan lingkungan yang nggak cocok gitu kan. Bahkan kula niku teng kantor niku sudah mendesain kerjaan yang menurut pun rapi gitu. Tapi berkonsekuensi nanti datang banyak orang ke situ. Jadi saya bikin judul-judul kajian sak Solo niku nanti biar dikerjakan sama mahasiswa yang magang. Dan saya buka peluang magang itu bisa sampai sekitar 200-an mahasiswa ya. Wah, niku kepala TU-ne nesu-nesu. Wah, iki kantore cilik motor rene ngebaki nggon ngene lho. Ya kan malah bagus toh orang kesini belajar, tukar pikiran, tukar ilmu. Ya kok nek nganti kebak tenan yo mungkin lebune rong dina pisan. Wah, kula dina nek entek ngono. Padahal napa dhek orang ngopo-ngopo mung tinggal meng-ACC, tinggal ndelok perjalanannya, nanti tiba-tiba jadi kajian banyak, Solo yo enggak perlu ngetokke duit yang signifikan. Tapi ya namanya orang, Pak. Kadang kita sudah berbuat baik saja, kadang itu tidak bisa ditompo, apalagi kita berbuat jelek. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nggak ada tempat di dunia ini kecuali dengan harus bersabar. Mau dapat nikmat yang baik, mau dapat cobaan, pokoknya sabar. Sabar sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Nah, keyakinan itu apa?